haji itu kadang-kadang kita ada satu kejadian yang di luar prediksi kita. Kita sepakat bahwa penting untuk memangkas daftar antri yang berkepanjangan ini. Saya bukan lagi berbicara yang lain-lain. Undang-undangnya jelas, pasalnya ada. Saya melindungi ini. Jangan sampai ada yang namanya lagi pansus jilid kedua. Pemirsa, ibadah haji bagi umat muslim di Indonesia bukan hanya sekadar menunaikan rukun Islam yang kelima. Ibadah haji adalah perjalanan spiritual yang penuh dengan emosi, harapan, dan penantian yang sangat panjang selama puluhan tahun. Bagaikan angin segar, di tahun 2026 ini, perubahan transformasi besar terjadi dalam tata kelola haji di Indonesia. Untuk pertama kalinya, tamu-tamu Baitullah akan secara khusus dilayani oleh Kementerian Haji dan Umroh. Di luar daripada itu, pemirsa, sejumlah tantangan menanti kementerian baru ini. Di antaranya pengelolaan anggaran biaya haji, dinamika geopolitik global, hingga komitmen perlindungan calon jemaah haji di Arab Saudi. Sejauh mana pemirsa kesiapan dari Kementerian Haji dan Umroh dalam melayani jemaah? Dan bagaimana pula peran dari DPR dalam pengawasan tata laksana haji tahun ini? Kita ulas lengkapnya dalam Rumah Parlemen. Saya dapat laporan dan kabar dari para jemaah haji Banten bahwa jemaah haji Banten ditempatkan di Hidayah Tower yang jaraknya 13,5 kilo atau 30 menit kalau tidak macet. Sepanjang sejarah perjalanan jemaah haji Banten itu tidak pernah ditempatkan di situ. Katanya kita semangatnya adalah istitaah dan menjamin rasa nyaman dan aman. Kalau seperti itu gimana jaminannya? Saya juga jadi khawatir gitu Pak Menteri. Khawatir karena kemarin kita sudah sepakat 4-5 kilometer itu terjauh, ternyata ini malah lebih dari 2 kali lipatnya. Akhirnya saya juga berpikir bagaimana dengan konsumsi. Apakah akan benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri beserta jajaran ketika rapat dengan Komisi 8. Undang-Undang 14 dibuat ini ingin agar penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah pertama kali diselenggarakan betul-betul baik dan tidak ada cacat. Maka dari mulai awal kita merencanakan ini kan harus betul-betul mengurangi kesalahan. Maka Komisi 8 ini kan memberikan catatannya banyak sekali gitu kan. Memang tahun ini ada satu temuan yang perlu nanti menjadikan koreksi, yaitu yang namanya hotel itu ada yang lebih daripada 4,5 kilo, bahkan sampai 13 kilo. Namanya Hotel Al Hidayah. Kami kebetulan sebagai 4 kali pimpinan panja itu tidak pernah memakai namanya Al Hidayah. Tapi kali ini dipakai oleh Al Hidayah, sehingga kami sempat tegur yang namanya Menteri Haji, ya, Wamen juga kami tegur, kenapa harus diputuskan itu. Pokoknya kita minta komitmen dan konsistensi dari Kementerian Haji bahwa hasil panja ini harus dipegang. Karena tujuannya tiada lain. Banyak yang misalkan begini, kok DPR ini keras, DPR ini kok misalkan ngeyel. Bukan ngeyel, bukan keras. Tugas kita ini menjaga undang-undang yang disepakati antara pemerintah dengan DPR, dipastikan pengawasan kita ini berjalan dengan benar dan baik. Dan ini hasilnya akan dirasakan oleh rakyat kita, oleh masyarakat kita yang sedang melaksanakan ibadah haji betul-betul. Kalau ini dijalankan, baik itu undang-undang tentang haji, juga peraturan-peraturan menterinya, kemudian hasil panja-panjanya dijalankan dengan baik, insya Allah jemaah akan merasa terlayani dan terlindungi. Ya. Yang menjadi bahan evaluasi kami adalah kenyamanan para jamaah selama mereka berada di Mekah maupun di Madinah itu harus tetap menjadi perhatian kami. Karena
bagaimanapun juga kami memberikan standarisasi bahwa jamaah berada di sana harus betul-betul mempunyai kenyamanan yang berkualitas gitu kan. Ujian sesungguhnya dalam penyelenggaraan haji ialah pelayanan di lapangan, mulai dari tanah air sampai di Arab Saudi, kualitas akomodasi dan transportasi, catering yang sesuai dengan lidah cita rasa Nusantara hingga kesiapan fasilitas kesehatan di tengah cuaca ekstrim. Catering yang diterima itu rasa Indonesia benar, gramasinya juga beda dengan tahun yang lalu. Saya juga heran ini, yang tahun yang lalu 15 real, itu makanannya seperti itu, gramasinya mengatakan kurang, banyak jamaah. Sekarang ini kami anggarkan hanya 13 real, tapi gramasinya penuh, rasa Indonesia, jadi inilah yang menjadikan jamaah menjadi tenang, tidak ada masalah begitu. Kita mendapatkan rekomendasi, di Madinah bisa membuka layanan kesehatan, ya. Di Mekah juga sama bisa membuka layanan kesehatan. Ini alhamdulillah, jadi perkembangan pemantauan kita, pengawasan kita sudah diizinkan kembali bisa membuka layanan kesehatan khusus untuk jemaah kita. Jadi tidak, kalau yang masih tertangani dengan alat yang ada dengan kesehatan kita tidak dirujuk ke rumah sakit Saudi. Dalam menuju visi Saudi 2030, maka yang harus dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia, bagaimana ekosistem ekonomi haji itu bukan hanya disiapkan di Saudi Arabia saja, tetapi bagaimana ekosistem ekonomi haji pun bisa terlaksana di dalam negeri. Bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan di dalam negeri seperti embarkasi-embarkasi yang ada di seluruh Indonesia yang mungkin kualitasnya masih belum maksimal, itu bisa kita tingkatkan. Kemudian kita bisa membuat rumah sakit haji yang memang terintegrasi sehingga para jamaah tidak akan lagi dipersulit dengan pembiayaan istitoah kesehatan mereka gitu kan, sehingga pembiayaan mereka akan menjadi lebih murah dan terintegrasi, yang menurut hemat kami itu adalah salah satu bukti bahwa negara hadir untuk para jamaah. Persoalan masalah geopolitik ini tiap hari harus memantau. Pelatihan petugas yang menggunakan sistem militer gitu ya. Saya beberapa kali bilang bahwa ini bukan militerisme. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Kalau saya lihat Kementerian Haji Indonesia dan Kementerian Haji Arab Saudi ada komunikasi-koordinasi yang baik. Jadi seperti persoalan masalah geopolitik ini, tiap hari harus memantau perkembangan-perkembangan yang namanya keamanan di Timur Tengah ini, terutama perang antara Amerika dan Iran atau Israel dengan Iran, perlu kita pantau. Karena terus terang, yang kalau kita tidak mengikuti pemantau ini, jadi nanti kalau ada sesuatu insiden yang kita harapkan ya, nanti akan berbahaya. Nah, oleh karena itu perlunya untuk Menteri segera untuk koordinasi agar jamaah lebih tenang. Yang berbeda adalah saya kira, meskipun ini sempat menjadi bahan perbincangan ya, adalah pelatihan petugas yang menggunakan sistem militer gitu ya. Saya beberapa kali bilang bahwa ini bukan militerisme, karena kita mengawal 221.000 jamaah yang membaur dengan jutaan masyarakat muslim dunia dalam satu titik-titik pusat tadi itu. Penyelenggaraan ibadah haji sekarang itu kan juga diselenggarakan pada saat eskalasi perang gitu ya. Nah, dengan adanya pelatihan-pelatihan yang menggunakan sistem ala militer, saya kira itu sangat membantu para jamaah yang kemudian butuh pertolongan nanti, Mas. Berarti kan ini PR berat yang harus dilaksanakan, antisipasi yang harus disiapkan oleh Kementerian Haji. Di undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, itu ada yang menarik sebetulnya, yang kemudian ini hasil karyanya DPR dan Kemenhaj. Yaitu apa? Terkait dengan akomodasi, transportasi, ketika kemudian tidak diberikan, itu
jamaah harus mendapatkan kompensasi dan ganti rugi. Ini belum ada di undang-undang sebelumnya, di Undang-Undang 8 tahun 2019 nggak ada kata-kata. Sekarang ini udah betul-betul terlindungi melalui Undang-Undang Haji yang sudah kita putuskan. Sekarang pemberangkatan kuota itu berbasis antrian, bukan berbasis jumlah proporsi penduduk muslim, tapi jumlah antrian. Ini asas keadilan. Jangan sampai di wilayah Jawa antriannya hanya 15 sampai 20 tahun, tapi di luar Jawa antriannya 35 sampai 40 tahun. Nah, kita akan selesaikan dulu dalam 3 tahun ini transisi di pelaksanaan undang-undang ini sehingga nanti sama rata antriannya tidak sampai puluhan tahun. Di luar itu yang harus diperhatikan adalah asas pendistribusian, kemudian asas transparansinya dan akutabilitasnya agar tidak disalahpergunakan. Kemudian dashboardnya itu juga harus bisa diakses secara real time oleh para jamaah. Berdasarkan temuan DPR selama pengawasan di lapangan, mitigasi setiap permasalahan yang timbul menjadi sangat penting. Petugas yang fokus melayani serta komunikasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan haji 2026. Bahwa undang-undang ini baru, kemudian juga kementerian ini baru, perdana, ini harus menjadi titik tonggak untuk perjalanan pelayanan ibadah haji untuk tahun-tahun ke depan. Bahwa kalau di awal ini sudah baik, saya punya satu kaidah bahwa asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Kalau permulaan baik, akhir akan baik. Kami akan memastikan pemerintah kita bersama-sama mengawal perjalanan ibadah haji 2026 ini betul-betul ini sukses ya, tanpa ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Para jemaah kembali lagi dengan selamat dan penyelenggaraan semua tidak ada temuan-temuan atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Kami berharap pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, berjalan dengan lancar, jamaah diberikan kesehatan, keselamatan sampai dengan mereka kembali ke Indonesia. Kemudian para jamaah tetap menjaga kesehatan mereka dan para petugas haji dimudahkan penugasan mereka, dan saya yakin Kementerian Haji bisa melakukan orkestrasi yang terbaik untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada para jamaah. Insya Allah seperti itu. Komisi 8 punya komitmen untuk mensukseskan haji ini. Kami izin Gus Menteri, Pak Wamen dan sebagainya jadi juru bicara di dapil masing-masing untuk mengatakan tidak ada persiapan yang lebih sistematis, lebih siap daripada persiapan haji tahun ini. Wah, saking seriusnya kayak gitu. Labbaik Allahumma labbaik, kita doakan jamaah haji Indonesia berangkat dan ini adalah perjalanan haji yang akan membawa kesuksesan, kemakburan bagi kita semuanya. Saya sebagai Menteri Haji dan Umroh berterima kasih kepada pimpinan maupun anggota Komisi 8. Mudah-mudahan dengan rasa sayang dari Komisi 8 kepada kami akan bisa menjalankan amanah yang berat ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Pemirsa, perubahan transformasi besar dalam tata kelola haji tahun 2026 ini bukan hanya sekadar pergantian struktur organisasi, melainkan pertaruhan martabat bangsa dalam melayani tamu-tamu Allah. DPR melalui fungsinya telah menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh para jamaah, setiap keringat petugas di lapangan, hingga kebijakan yang dihasilkan dari meja perundingan otoritas Arab Saudi, tujuannya hanya satu, yaitu pelayanan yang adil, transparan, dan manusiawi bagi para jamaah. Masyarakat Indonesia akan menantikan setiap tahapan pelaksanaan ibadah haji dari mulai keberangkatan, pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci hingga kepulangan ke tanah air, hingga selamat dan juga menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Demikian pemirsa, Rumah Parlemen kali ini kami akan kembali membahas isu-isu strategis nasional lainnya yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita berjumpa lagi di Rumah Parlemen berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.